Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya ya, Bu Intan, dalam sesi TWEB ketiga ya. Jadi pada TWEB kali ini kita akan membahas bagaimana cara penulisan CSS, JavaScript, dan juga Vue.js. Nah ini, ya sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah ini sebenarnya kan untuk membuat yang namanya CSS, JavaScript, dan Vue.js itu HTML ya. Untuk membuat HTML itu hanya diperlukan dua alat atau dua tools. Yang pertama ada yang namanya text editor seperti ini. Ini saya pakai VS Code. Kemudian yang kedua ada yang namanya browser. Kalian bebas pilih apa aja boleh. Kebetulan di sini yang otomatisnya di halaman saya ini adalah Opera. Tapi kalian boleh pakai Google Chrome boleh, pakai Mozilla boleh, pakai Microsoft Edge juga boleh. Nah, kemudian yang pertama sekali yang di sesi pertama itu kan kita sudah belajar mengenai HTML, bagaimana penerapannya, tak-taknya seperti apa, kemudian penggunaan tabel sampai dengan pembentukan biodata seperti apa sudah kita pelajari ya. Untuk sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan CSS ke dalam HTML. Nah, di sini kita belajar dulu yang namanya materinya dulu. Nah, ini. Oke, jadi ada cara menulis CSS di HTML. Ada tiga cara menulis CSS di HTML. Yang pertama ada internal CSS, ditulis di dalam tag style. Kemudian yang kedua ada external CSS, ditulis di file CSS secara terpisah dengan HTML. Kemudian yang ketiga ada inline CSS, ditulis di atribut elemen HTML. Dari ketiganya ini terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang inline boleh, internal boleh, atau yang eksternal boleh. Saran saya, kalau hanya menggunakan sedikit sekali stylenya, pakai saja inline tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau pakai modifnya banyak, kita pakai yang eksternal CSS. Nanti ketiga-tiganya akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama ada internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam tag style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Tag style bisa ditulis di dalam tag head, bisa juga ditulis di dalam tag body. Namun kebanyakan orang menulisnya di dalam tag head. Nah, ini biasanya kita nulisnya di tag head ya, kalau yang di internal. Ini contohnya. Jadi contoh penulisan tag style-nya seperti ini. Ini contoh paragrafnya. Kemudian ini contoh italiknya. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada paragraf di sini, nah ini ada tag P di sini atau paragraf, nanti dia akan mengikuti font family-nya seperti ini. Line height-nya juga seperti ini, kemudian ukuran hurufnya juga seperti ini. Nah, ini ada contohnya. Gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah external CSS. Ada dua cara menggunakan eksternal CSS. Cara yang pertama menggunakan tag link dan cara yang kedua menggunakan import. Biasanya yang paling banyak digunakan oleh programmer itu adalah menggunakan tag link. Saya sendiri biasa menggunakan tag link karena lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, ini contohnya kalau di eksternal ini, skrip-skrip ini kita tulis di halaman CSS-nya. Jadi ini bukan ditulis di halaman HTML ya, tapi ini ditulis di halaman CSS. Nah, ini contohnya. Ini linknya kita tulis di dalam tag head. Di dalam tag head, di bawah title, ini kita tulis linknya. Di sini, kemudian linkkan ke judul halaman CSS-nya. Tadi judul halaman CSS-nya adalah latihan 1.css. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau ini yang tanpa link. Jadi kalau tanpa link, kalau ini ya, yang ini tulisan internal CSS sama inline CSS ini kan memang sudah dimodif ya. Ini ya. Nih.
Ini sudah saya modif pakai tag tag I atau I atau italic. Ini juga pakai tag I atau pakai tag italic ya. Kemudian ada eksternal CSS di dalam folder. Jika file eksternal CSS-nya berada di dalam folder yang berbeda, maka kita bisa tulis alamat tab-nya di tag link. Seperti ini. Nah, ini. File CSS dan file HTML berada di dua folder berbeda. Yang pertama, naikkan satu level dengan filenya, kemudian tuliskan CSS, style CSS setelahnya. Oke, kita langsung praktik aja ya. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah membuat file untuk belajar CSS-nya. Sudah saya tulis, kita coba ulang untuk pembuatannya ya. Oke. Seperti biasa kita menuliskannya di apa ini? Kita menuliskannya di halaman HTML. Jadi di titik HTML. Seperti biasa, HTML 5. Oke, sini tulis aja titelnya belajar CSS. Oke, sekarang kita coba buka di browser ya. Di browser ada ya, tulisannya, judulnya adalah belajar CSS. Seperti ini sama persis. Kemudian bagaimana untuk mempelajari satu persatu penulisan CSS? Yang pertama sekali, kita butuh satu tulisan dulu ya. Nah, judul aja dulu pertama. S1, kita tulis selamat datang di laman belajar CSS. Oke, sudah ada ya. Nah, ini bagaimana untuk memformatnya, untuk memodifnya memakai CSS, ini bisa kita pakai tiga cara. Kita pakai cara yang terakhir terlebih dahulu ya, yaitu penulisannya di dalam inline di sini. Jadi tulisnya di sini pakai style. Kemudian kita akan coba rubah tulisan selamat datangnya ini warnanya menjadi misalnya biru seperti ini. Kita coba ya di sini. Nah, tulisannya berubah ya. Gitu. Atau misalnya mau kita tambahin selamat datang di laman belajar CSS, tulisannya mau kita rubah. Mau kita rubah di sini tulisannya, bentuk tulisannya. Jadi ada font family-nya, kita rubah bentuknya Cambria misalnya ya. Seperti itu, oke. Kita coba. Nah, dia sudah berubah ya. Ini adalah cara CSS, cara penulisan CSS di dalam inline di sini. Yang kedua, kalau misalnya kita mau menulis CSS yang letaknya itu di dalam internal. Internal kita tulisnya di sini ya, nanti ya, di bawah titel sini ya. Nah, misalnya kita paragraf, dalam paragraf deh ya. Oke ya, kita coba. Nah, dia sudah muncul ya. Kalau ini adalah pembelajaran kedua saya memakai CSS, sesuai dengan tag P-nya di sini. Nah, kemudian ini kalau misalnya mau kita modif dengan memakai CSS, baik warna, ukuran, dan lain-lain, kita pakai internal coba di sini ya. Kita pakai tag, eh, gunakan tag style. Oke.
Kalau sudah, kita buat pakai ID ya. Pakai ID, ID-nya misalnya tulisan. Nah, kemudian di sini eh, kita tulis colornya misalnya warnanya brown deh gitu. Nah, di sini kita panggil ID-nya, di tag P-nya ini, ID sama dengan tulisan. Ya, coba ya. Nah, ini berubah ya. Tulisannya udah berubah. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tebalkan? Kalau mau tebalkan boleh di sini langsung aja pakai tag B. Ini yang tag HTML ya. Bisa kita pindahkan sini. Hmm. Ini udah ya. Kemudian kalau misalnya mau kita tulisan ini kalimat halo ini adalah pembelajaran kedua saya memakai CSS. Mau kita tambahkan formatnya misalnya mau di sini ditambahkan lagi misalnya font style. Nah, misalnya mau italic ya. Sebenarnya kalau italic kan bisa juga kita pakai tag I ya di sini ya. Tapi ini kita mau coba dipakai lewat CSS. Misalnya seperti apa? Kita coba ya. Nah, dia sudah ya, sudah. Kalau ini adalah pembelajaran kedua saya memakai CSS. Nah, itu adalah cara-cara untuk menuliskan CSS. Kemudian, cara yang ketiga adalah menuliskan CSS-nya itu di dalam halaman CSS tersendiri. Misalnya kita di sini ada halaman CSS di sini, belajar CSS, CSS. Nah, ini sudah saya tulis, misalnya di sini ada ID tulisan, ada kelas tulisan, dan juga ada ID tulisan. Di sini ada kelas tulisan itu isinya adalah warnanya adalah yellow, kemudian font style-nya normal, sementara yang ID tulisan itu warnanya adalah merah. Kita coba panggil ya. Kita coba panggil. Kita ganti deh, jangan tulisan. Hasil. Kita ganti, jangan deh. Hasil tulis misalnya gitu ya. Hasil tulis untuk yang kelas ya. Ini untuk yang ID-nya kita ganti juga. Misalnya ini hasil kedua. Misalnya gitu. Atau misalnya di sini mau karena warnanya merah ya, kita ganti aja dengan warna merah di sini ID-nya. ID-nya warna merah. Di sini ID-nya kuning misalnya ya. Biar lebih mudah mengingatnya ya. Nah, kemudian di sini kan belum kita panggil nih yang untuk ID merah tadi, yang untuk ID merah tadi dan juga kelas yang kuning itu belum kita panggil. Jadi mau kita panggil dulu. Jadi cara pemanggilannya adalah dengan memakai link seperti ini. Nah, linknya itu diletakkan di dalam head seperti ini. Saya coba panggil ya. Namanya belajar CSS. Oke, di sini kita panggil link. Kemudian tuliskan nama filenya belajar CSS, belajar JS titik CSS yang ini ya, nama filenya belajar JS titik CSS. Oke, kemudian ID-nya kita ganti dengan tadi ID-nya yang ini, ID-nya merah ya, kita ganti ya. Karena kalau dia masih di dalam tulisan ini, dia tidak akan berubah walaupun sudah kita kasih link ke sini. Kita coba nih ya. Nah, dia tidak akan berubah karena dia masih memakai ID yang ini, ID yang style yang ini. Tapi kalau kita coba dengan ID-nya tadi warna merah ya, ID-nya kita ganti dengan merah.
Gitu. Kita coba di sini. Nah, dia sudah berubah. Dan tulisannya juga sudah nggak italic lagi ya, karena di kode CSS-nya, di ID merahnya itu tidak saya tuliskan untuk font style-nya. Apakah dia normal, italic, ataupun yang lain. Gitu. Kalau misalnya di sini kita ganti ID-nya itu jadi kelas, gitu ya. Nah, dia tidak akan berpengaruh karena di sini warna merah di sini saya jadikan ID, bukan kelas. Kalau kelas itu tandanya awalnya adalah dot atau titik, tapi kalau ID tandanya adalah crash atau tanda pagar. Sini. Jadi kalau misalnya mau diganti dengan yang kelas kuning, kita ganti nama kelasnya ya. Nah, dia sudah berubah. Seperti ini ya. Itu cara yang ketiga. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara untuk CSS, JS JavaScript ya. Untuk belajar JavaScript itu penulisannya juga ada dua. Yang pertama itu ditulis di dalam sini atau internal seperti ini. Ini kita butuhkan adalah ini ya, scriptingnya ini ya. Dari sini sampai dengan di sini untuk internal. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua adalah panggil ID-nya, panggil ID-nya. Kita panggil nanti ID-nya. Oke ya. Misalnya di sini kita buat yang baru deh. Pakai baru, kita akan tuliskan itu ya. Nah, di sini ada nih. Hari ini saya belajar JavaScript atau mau kita tambahkan tab B ya, biar lebih tebal. Jadi jangan lupa seperti ini. Sini boleh. Biar lebih rapi. Kita ganti seperti ini. Ya sudah ya. Nah, kemudian misalnya mau menuliskan yang ini, hari ini saya belajar JavaScript di sini ya. Kita mau belajar untuk menuliskan yang tulisan tadi itu di dalam ID seperti ini, di dalam ID yang seperti ini. Kemudian pakai script seperti ini. Jadi tulis scriptnya dulu dan tulis ID. Tetapi dengan persyaratan ID-nya ini harus tetap di atas script. Jadi contohnya gini. Kita tuliskan di sini dulu misalnya script dokumen titik get element by ID, kemudian dalam kurung tulis misalnya hasil ya. Kemudian jangan lupa pakai inner HTML sama dengan misalnya mau kita tulis adalah saya sedang belajar Java script seperti ini. Kalau misalnya kita refresh di sini, dia tidak akan terjadi apa-apa, walaupun kita sudah menulis skripnya, karena belum kita panggil, ID-nya belum kita panggil, ID-nya adalah hasil. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa. Tulisan saya sedang belajar JavaScript-nya di sini tidak muncul. Sekarang mau kita munculkan. Munculkannya adalah di sini,
tulis baris baru aja di tag P misalnya. Kemudian penulisan ID-nya itu harus di dalam tag P di sini, bukan di dalam sini ya. Bukan di konten ya, tapi di dalam tag P yang pembuka. Kita tuliskan ID sama dengan hasil ya. Nah ini. Nanti ketika kita refresh, dia akan muncul tulisan saya sedang belajar JavaScript. Nah, seperti ini. Ini cara penulisan JavaScript di dalam internal, di dalam sini. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan lagi, yang ini mau kita modif ya, pakai warna atau lain-lain, bisa di sini. Pakai yang style juga boleh, pakai yang inline juga boleh. Jadi pakai style, warnanya misalnya mau kita ganti jadi biru misalnya ya, jadi blue. Nah, kemudian kita coba. Nah, dia sudah berubah gitu. Cara yang kedua untuk belajar menuliskan JavaScript itu adalah di eksternal atau kita punya file JavaScript-nya sendiri. Nah, ini sudah saya buat file JavaScript-nya. Ini ya, sama penulisannya, penulisannya sama itu pakai dokumen titik get element by ID, kemudian tuliskan nama ID-nya, nama ID-nya hasil, kemudian inner HTML, kemudian ini adalah yang akan ditampilkan. Ini adalah tulisan JS misalnya ya. Nah, ini kita coba tampilkan. Jadi sebelumnya terlebih dahulu akan kita panggil dulu ini nama dokumennya, nama filenya. Kita akan panggil nama filenya belajar JS itu di halaman HTML. Cara memanggilnya adalah pakai script source sama dengan nama filenya titik JS. Jadi di sini akan kita coba panggil ya. Di sini kita coba panggil buat script baru, misalnya. Kemudian source-nya belajar JS titik JS. Kemudian nama ID-nya hasil ya. Nama ID-nya hasil. Kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ini adalah tulisan JS. Kenapa di sini ada ID-nya 2? Di sini ada ID hasil di script yang ini. Kemudian di sini juga ada ID hasil di file belajar JS. Tetapi yang terpakai adalah ID yang di dalam eksternal atau ID yang di dalam file JS-nya ini. Karena yang diutamakan adalah file untuk yang eksternal. Kalau misalnya ini, jadi ini kalau misalnya mau kita hapus ya, style yang ini, script yang ini, nah dia tetap akan menampilkan tulisan ini. Ini adalah tulisan JS. Tuh, karena yang dipanggil ID di sini, itu adalah ID hasil yang terdapat di dalam file belajar JS. Kemudian yang ketiga, tadi sudah belajar CSS, kemudian juga bagaimana menerapkan atau penulisan JavaScript ke dalam file HTML. Kini kita akan menuliskan cara penulisan JavaScript, tetapi melalui ini, melalui JS ya, melalui view min JS. Jadi yang pertama sekali kalian harus download dulu halaman ininya apa file utuhnya di halaman views.js.org-nya, pilihnya yang product version. Nanti kalau kita sudah download di sini, kita sudah tekan di sini akan muncul downloadan. Nah, ini view min.js ini nanti akan ini isinya jangan dirubah-rubah karena ini akan kita tempatkan langsung di dalam satu folder bersama dengan file belajar CSS-nya, kemudian file JS-nya dan lain-lain. Ini kita coba untuk yang uh, JS, kita coba pakai
nama filenya apps.js. Sebenarnya nggak apa-apa untuk memakai belajar titik .js pun nggak apa-apa. Tapi kita coba untuk pakai namanya apps.js ya di sini. Nah, jadi seperti ini. Di sini pemanggilannya itu pakai script source.apps.js. Ini kita panggil. Kemudian juga panggil juga view min.js-nya. Jangan lupa kita panggil. Kemudian nanti isinya adalah yang ini. Pakai ID, pesan, pesan, dan lain-lain. Tapi di sini ya, di file apps.js-nya itu kita tuliskan data pesannya di sini. Jadi kita coba ulang ya di sini ya, di belajar HTML kita coba panggil script. Kita panggil script untuk kita panggil scriptnya yang panggil file ini ya, file apps.js. Oke. Kemudian juga kita panggil juga file view-nya karena view.js itu sangat berkaitan dengan aplikasi JS-nya gitu. Kita panggil script untuk view.js. Ini ya. Nah, di sini di apps ini di file apps.js ini kita tuliskan ini kalimat untuk membuka ya. var app sama dengan new view, panggil view-nya. App di sini boleh kita ganti dengan kata apapun. Di sini ID-nya ya, ID app. Kemudian datanya di sini, belajar Vue.js, pesan yang pertama kali. Kemudian kita panggil di sini. Kalau ini kan baru kita tuliskan sumbernya aja, tapi belum kita panggil dia ID-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di browser dia tidak akan terjadi apapun. Karena belum kita panggil ID yang ini. ID yang ini tadi app-nya belum kita panggil. Kita panggil dulu ya. Cara memanggilnya ini. ID sama dengan app. Gitu. Jadi kita tuliskan di atas scriptnya. Boleh pakai tag P. Kemudian panggil ID-nya apps app ya. ID-nya adalah app. Kemudian pakai ini pesan pesan. Pesannya itu dalam kurung kurawal 2 kali. Di sini boleh diganti nggak nama yang ini pesan? Boleh, mau diganti misalnya hasil atau hasil 2, hasil 1 dan lain-lain itu boleh. Tapi kalau misalnya mau pakai ini ya, ini pakai tanda petik 2 atau petik 1 juga boleh. Dia akan menampilkan tulisan yang ini. Gitu. Kita coba panggil di sini ID app, kemudian pesan. Oke, kita coba. Hmm, coba ya. Ini seperti ini kebalik. Dia nggak boleh terbalik ya. Jadi harus script untuk pemanggilan view.min.js-nya dulu, baru script pemanggilan JS-nya. Jadi masukkan dulu source sumbernya,
Kemudian yang kedua adalah masukkan sumber dari nama apps.js-nya gitu. Misalnya di sini juga ditambahkan sini ya. Saya mau ada tulisan belajar Vue.js sampai banyak di sini. Bisa kita di sini, tapi tetap pakainya ini. Jadi tetap pakai pesan di sini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ini mau ditambahkan dengan enter, berarti di sini juga kita tambahkan enter atau BR, tag BR di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Dan ini mau kita style ya, mau kita style misalnya tulisannya color, misalnya warnanya jadi merah. Gitu. Kemudian di sini mau kita tambahkan dengan tag B. Nah, dia tulisannya sudah menjadi merah dan juga tebal karena kita tadi menambahkan tag B di dalamnya. Kemudian yang ini ada pesan kedua, misalnya yang pertama kali belajar Vue.js yang pertama kali. Kenapa pesan yang keduanya tidak muncul? Karena belum kita panggil. Jadi kalau mau panggil pesan yang kedua, di sini juga akan kita panggil lagi pakai message ya, ini ya pemanggilannya. Pesan dua sini. Apa ini ya? Kok warnanya merah? Oh, ini sorry, ini tanda kurung perawala kurang. Oke, kita di sini. Hmm, yang pertama kali di sini. Tuh. Kenapa dia ngikutnya di sini nggak ada enter? Karena di sini tidak kita kasih tag BR, kita kasih baris baru. Tadi akan ada di sini. Oke, sampai hari ini segini dulu. Jadi kalau kalian mau belajar Vue.js, jangan lupa itu di-download dulu filenya yang utuh ya di halaman ini ya, vuejs.org. Nanti ketemu dia ada dua versinya, ada yang development version, ada yang production version. Pilihnya yang ini aja. Dia extensionnya pakai Vue min.js. Kalau ini pakai Vue.js aja. Nah ini. Ini yang Vue.js ini yang development, tapi kalau yang Vue min.js itu yang production. Oke, saya ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.